dia lagi mengajukan istilahnya persona non grata ya bagi Messi untuk tidak bisa masuk ke Meksiko gitu, gara-gara perilaku itu gitu loh. Jadi kan Jepang udah pulang, dia udah sampai si timnasnya tuh udah nyampe Jepang lagi gitu, udah pada pulang gitu. Tapi mereka meskipun nggak masuk, ya kalah, tapi itu disambut sama hampir 1.000 orang ya, itu di bandara penuh banget untuk menyambut kedatangan timnas mereka gitu. Jadi Oh, artinya apresiasi dari para pendukungnya juga luar biasa meskipun mereka ya kalah, tapi apresiasinya itu sampai padat banget di bandara gitu ya untuk menyambut kedatangan mereka. Itu kalau bicara Jepang nih. Oke. oke, siap. Selanjutnya nih kita bicara tentang edisi yang sebelumnya ya, kalau Tubrukes ngikutin edisi-edisi kemarin yang kita Oke. ada di live ini. Tentang Jadi apa tuh? itu kan Messi itu kan pernah Hmm, diributkan ya soal masalah di ruang ganti yang pakai adanya baju timnas Meksiko yang di lantai dan Meksiko. tidak secara sengaja menurut Messi sih mungkin ketendang gitu ya, ketendang si baju Meksiko itu. Hmm, Nah, itu tuh jadi ribut. Kalau ribut kemarin kan sama ditantang tuh sama petinju kelas berat atlet ya. di atlet gitu ya di Meksiko gitu kan. Tapi udah beres tuh masalahnya. Nah, sekarang Hmm. isu itu teh kedenger sama seorang politisi di Meksiko, nyeri hati oge teh emang dede si Oke. si politikus eta teh di Meksiko teh. Jadi dia lagi mengajukan istilahnya persona non grata ya bagi Messi untuk tidak bisa masuk ke Meksiko gitu, Hmm, gara-gara perilaku itu gitu loh. Nah, jadi oke. ini masalah jadi ya, tapi Jadi untuk pembatasan Messi gitu? jadi Messi nggak bisa masuk ke Meksiko itu selama undang-undang imigrasi lah ya, cuma jadi istilahnya persona non grata ya, itu lagi diajukan sama seorang politisi kepada pemerintah di Meksiko gitu loh. Nah, Hmm. tapi sampai hari inilah ya, saat ini belum ada keputusan dari pihak pemerintah apakah diturunkan atau tidaknya. Tapi ini jadi Oke. masalahnya jadi rame ya gitu Rame gara-gara pisan eta sampai ke pemerintah. gitu. Iya, betul gitu loh. Nah, ya mudah-mudahan aja beres semuanya masalahnya, tapi Messi sih Amin. tetap kepada pendiriannya bahwa kalau kalian tahu saya sih, bahwa itu kalaupun benar gitu itu bukan tindakan yang saya sengaja lah, kasar nama inti nama gitunya. Oke. Jadi ya kalau orang yang kenal gitu, tapi kalau yang nggak kenal kan tapi udah kumahanya, kalau Hmm. udah kadung viral teh gitu mana dia tuh. Hmm. Oke, was. Mudah-mudahan mendapatkan jalan terbaik ya Iya, antara betul. Messi mah Messi versus negara itu. Jadi nate jadi rame nate gitu, jadi versi negara ya, jadi waduh, wah, berat oke ya mah. Ya mudah-mudahan inilah nggak ada masalah apa-apa, mudah-mudahan dimaklumi gitu ya sama kita Iya. begitu. Iya, iya, iya. Siap. Oke, Mang Dede, kita masuk ya berita selanjutnya. Ini berita ringan juga, tapi bagi yang terkena beritanya mah meren suwe oke meren ya mah. Jadi ini Kroasia kena imbas atas tindakan tidak terpuji suporternya di Piala Dunia 2002 Qatar ini gitu ya. Jadi Oke. FIFA menjatuhkan sanksi kepada Kroasia menyusul Kroasia. nyanyian fans yang berbau xenofobia atas kebencian ya, kebencian terhadap orang dari negara lain lah gitu. Jadi Hmm. Kroasia teh menghina ini ya, kepada kiper Kanada Milan Borjan ya saat keduanya bertemu di penyisihan grup Piala 2002 yang kemarin gitu ya. Jadi Hmm. itu udah keluar dan keputusannya langsung didenda hampir 1 miliar, tepatnya 830 juta rupiah gitu. Itu Oke. kepada federasinya ya. Jadi ini nggak tahu nih, negara Kroasia, Serbia, Nukarar itu akhirnya lagi banyak masalah nih. Masalah etika ya. Kayak gitu. Nah, terus juga itu kejadiannya itu pada saat antara Kroasia dan VS Kanada ya pada tanggal Itu 27 supporternya November. kan Om? Itu supporternya yang main-main, tapi yang kena dendanya kan federasi. Iya, iya, benar. Gitu. Iya, jadi Nah, itu makanya kalau kata Eko Maung mah dosa supporter ditanggung oleh klub ya. Jadi ini juga eta. sama dosa dosa supporter Aduh. ditanggung oleh timnas gitu. Was, was. Ya Heeh, mudah-mudahan lah bobotoh mantenya ke depan ya makin nya baik nya. ya, makin dewasa.
Terus juga para fansnya juga ya itu secara verbal itu di luar stadion juga masih terus menggaung-gaungkan nyanyian tersebut gitu ya untuk menyerang Borjan gitu ya. Jadi si Borjan ini memang etnik Serbia asalnya gitu loh. Jadi waktu anak-anak dia langsung migrasi pindah lah gitu, karena perang ya. Gitu. Oke, berita selanjutnya yang masih berhubungan, FIFA juga turut menjatuhkan denda 20.000 Swiss francs atau setara 332 juta rupiah kepada Federasi sepak bola Serbia sekarang gitu loh. Menyusul kontroversial yang menggambarkan Kosovo ya, yaitu yang pernah kita bicarakan di episode kemarin. Jadi di ruang ganti Kosovo itu ada timnas, ada bendera, terus Serbia itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Kosovo. Jadi kasarnya mereka masih tidak mengakui kalau Serbia itu dan Kosovo itu sudah terpisah gitu loh. Nah itu juga sudah diputuskan oleh FIFA kemarin, jadi dia kena denda 332 juta. Gitu. Tapi jangan negara mah leutik sih. Sekelas tapi nyata lumayan lah. Lamun jam bonus mah dah gede. Iya tuh lumayan. Pemojang barudak Persib mah. Atuh. Yang saya gitu nana. Oke, siap. Oke, sementara itu masih berhubungan juga dengan masalah denda. Jadi sementara itu 6 kartu kuning ya yang didapat Arab Saudi saat melawan Argentina dan Meksiko itu berakibat federasi negara tersebut mendapat 2 sanksi yang masing-masing denda 250 juta gitu. Oke. Kalau Arab sih mual hariwang. Cetek lah. Sultan Hungkul. Sultan Unggul. Oke, itu berita tentang denda-denda ya. Berita ringan lainnya kita loncat ke David Beckham. Dia kan sebagai duta Piala Dunia Qatar 2002. Nah itu ternyata kerjaannya memang Dede jalan-jalan terus dari galeri to galeri ya, dari museum to museum, dari berbagai tempat-tempat baru yang otomatis menjadi kejutan baru bagi seluruh masyarakat dunia ya. Jadi dia mah kerjaannya gitu aja gitunya. Di Qatar teh gitunya, fotoan, segala rupa ya, pembukaan, sambutan. Jadi memang dia duta gitu. Nah salah satu dari sekian yang dia kagum dari seluruh dia jalan-jalan dari point to pointnya itu ada satu tempat gitu ya yang dia tuh kagumnya untuk masalah orang-orang disabilitas. Jadi di setiap di setiap stadion itu yang dicek pertama dan dia kagum paling pertama adalah masalah Qatar itu sangat manusiawi terhadap orang-orang disabilitas. Jadi tidak hanya sekedar kan namun di urang mahnya memang gedung-gedung tuh sok aya nu pakai kursi roda teh nya teng gitunya kecil. Tidak hanya sekedar itu tapi memang dia sampai kemana ke ruang WC apa segala macam itu teh betul-betul sangat nyaman gitu loh bagi penyandang disabilitas gitu ya. Dan penyandang disabilitasnya berbagai bentuk disabilitas gitu ya, berbagai bentuk kekurangannya gitu loh. Qatar sudah terfasilitasi ya. Iya, sudah sangat memfasilitasi masalah-masalah tersebut. Termasuk guide-guide-nya juga dia ada gitu. Biasanya kan cuman infrastrukturnya doang, tapi ini juga guide-nya juga disediakan. Itu yang menjadi David Beckham, wah iya mah edun pisan lah Piala Dunia yang paling manusiawi gitu loh kasarnya. Gitu Mang Dede, luar biasa. Bener ke Qatar lah isuk lah. Oke, ini berita terakhir nih ya. Siap, buat para Tobrukers. Jadi lagi-lagi kemarin FIFA jumpa pers, terus Infantino sebagai presiden FIFA ya, Gianni Infantino ya, itu terus mengungkapkan lagi-lagi tentang ini mah Piala Dunia yang paling terhebat gitu ya, terus paling sukses karena jumlah penonton itu lebih dari 90% di setiap stadionnya, itu yang tidak pernah terjadi gitu ya kalau dihitung rata-rata. Termasuk yang terakhir Piala Dunia di Rusia itu pasti ada lowong gitu. Kalau ini mas semuanya di atas 90% gitu ya tingkat keterisiannya. Terus yang hebatnya lagi di outdoor di luar stadion yang nobarnya itu totalnya itu, itu jutaan Mang Dede yang nonton teh. Jadi kan kita pernah cerita ya, malah ada videonya juga di Instagram kita bagaimana di ruang-ruang publik itu
apa pemerintah Qatar tuh menyediakan LED segede gaban-gaban gitunya, orang nonton gitunya, jadi barengan pisan gitunya. Jadi itu lebih dari 2 juta orang katanya totalnya sampai hari kemarin yang nonton di acara nobar di LED yang gede-gede itu gitu. Termasuk juga kesuksesan dia mengklaim bahwa ini akan benar-benar akan bisa dilihat lebih dari 5 miliar orang. Jadi si Presiden FIFA ini yakin banget bahwa setelah ini beres final itu di total mah lebih dari 5 miliar orang anu nonton di televisi. Ngeri gak? Gitu. Gila. Nah, ini spektakuler banget ya. Maksudnya memang sih walaupun Indonesia tidak begitu besar merasakan, tapi kan kita bisa lihat nih di negara-negara di dunia ya, di luar Indonesia, memang Piala Dunia ini sangat ramai sekali. Ramai ya. Ramai pisan gitu. Betul. Ya sayang ya di Indonesia ini kurang, ya Bandung aja tiisin gitu ya. Jadi masing-masing. Ya kita sih berharap mudah-mudahan Piala Dunia ke depan ada satu kebijakan khusus gitu ya. Meskipun kita mengerti bahwa itu adalah hak siar atau yang ya hak lisensi lah ya kasar namanya. Bagi siapapun yang nobar harus minta izin, kalaupun bersponsor harus bayar. Ya kali-kali atuh udah pasti aya weh gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ada keringanan maksud kami ya sebagai media gitu ya. 2014 kan waktu di mana di Afrika ya. Nah, di setiap sudut-sudut kota di Bandung nih, termasuk misalkan di pos-pos ronda, tapi orang komplek nararontona di pos ronda, terus wah ngeri. Betul. Dan karasa ayeuna hungkul juga tuh. Gitu kita ini banget ya, kenceng banget ininya gitu, sanksinya ya. Karena memang dikriminalisasi sih memang kalau terjadi nobar terus nggak bayar gitu ya, dalam artian yang bersponsor khususnya ya, atau tempat-tempat yang komersial gitu ya. Ya mudah-mudahan deh ke depan kita berdoa bersama mudah-mudahan tidak seperti itu, ada keringanan lah maksudnya benar. gitu ya. Amin. Oke, itu aja Mang Dede.